Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liftiana Ademartia dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Berdirinya saya di sini ialah untuk mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Zulherman, MPD. Judul skripsi yang akan saya bawakan yaitu peran penting orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus di dalam pendidikannya. Oke. Selanjutnya, di sini ada latar belakangnya. Latar belakang dari anak berkebutuhan khusus terlebih dahulu. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang mengalami suatu gangguan di dalam perkembangannya, baik secara mental ataupun psikomotorik, sehingga mereka membutuhkan penanganan yang khusus. Anak berkebutuhan khusus ini biasanya bersekolah di SLB atau yang sering kita sebut dengan sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa itu merupakan lembaga yang menyediakan pelayanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Gunanya ialah menunjang pendidikan mereka. Dan di zaman yang modern ini tidak sedikit ditemukan anak usia sekolah dasar dengan latar belakang yang berkebutuhan khusus yang tidak bersekolah. Atau bisa dikatakan mereka tidak berpendidikan. Oleh karena itu, peran pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sangatlah penting. Sebab jika mereka tidak memiliki pendidikan atau mereka tidak berpendidikan, mereka akan semena-mena ketika menjalankan suatu hal, seperti misalnya mereka sedang bermain bersama temannya, lalu mereka semau mereka saja, mereka ingin menang sendiri atau apa, karena menurut mereka itu benar gitu. Tidak ada yang mampu untuk mengingatkan mereka. Oke. Dan sampai saat ini pun masih banyak dijumpai orang tua yang merasa malu akan anaknya yang berkebutuhan khusus gitu. Kebanyakan dari orang tua tersebut karena merasa malu terhadap anaknya yang memiliki keterbatasan, entah itu fisik, kemampuan, atau yang lainnya. Jadi orang tua seperti membatasi mereka bermain, atau bahkan ada juga yang melarang anaknya bermain bersama dengan teman-teman yang lainnya. Justru menurut pandangan saya pribadi, justru pandangan orang tua seperti itu harusnya dijauhkan gitu. Mengapa demikian? Karena menurut saya jika orang tua yang memiliki pandangan seperti itu justru malah membuat anaknya tuh semakin semakin merasa, oh aku beda sama dia gitu. Oh ternyata aku nggak kayak dia. Oh aku nggak bisa kayak dia. Atau bahkan bisa membuat anak menjadi depresi seperti itu. Oke. Selanjutnya, selain itu orang tua yang memiliki anak yang normal-normal saja yang tidak dalam berkebutuhan khusus justru juga seperti melarang anaknya untuk bermain bersama anak-anak yang istilah kata berkebutuhan khusus gitu atau yang terbelakang gitu. Justru seperti itu harus dijauhkan juga, pandangan-pandangan yang seperti itu juga harus dijauhkan gitu. Mereka yang tidak mengerti akan hal itu, yang tidak paham akan hal seperti itu akan menganggap bahwa anak mereka akan tertular gitu, seperti anak yang lain. Oh, anak saya nggak boleh main dengan si A, takut tertular autis atau gimana. No, itu kesalahan besar. Anak berkebutuhan khusus itu tidak menular gitu. Anak berkebutuhan khusus itu harus kita rangkul, harus kita ayomi bersama, harus kita kasih motivasi, semangat gitu. Terutama dari orang tua gitu. Karena kalau tidak dari orang tuanya, ingin siapa lagi yang akan merangkul mereka sebelum mereka terjun ke dalam dunia masyarakat atau ke lingkungan sekitarnya gitu. Sebelum mereka terjun ke lingkungan sekitarnya pun mereka belajar membaca, belajar menulis bersama siapa orang tua, bukan? Karena sebelum mereka terjun ke dunia lingkungannya, mereka akan diajarkan terlebih dahulu kepada orang tuanya di rumah.
Justru yang saya temukan faktanya di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti di lingkungan rumah saya, ada 2 anak berkebutuhan khusus. Yang satu ini benar-benar memang autis, yang satu ini autis, tetapi masih bisa terkontrol. Oke, dua-duanya memiliki persamaan memang. Persamaannya apa kira-kira? Persamaannya ialah mereka sama-sama tidak memiliki peran penting orang tuanya tidak ada di dalam kehidupan mereka. Mereka sama-sama tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya gitu. Namun salah satu dari mereka, anggaplah si A dan si B. Anggaplah si A dan si B gitu. Si A saat ini sudah cukup membaik, menurut saya cukup membaik. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena pada saat dia bersekolah, sekolahnya mengadakan penyuluhan tentang peranan penting bagi orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus. Dan dari situ, dari penyuluhan di sana, orang tuanya mulai berpikir dan mulai mulai mengayomi atau merangkul anaknya, mulai memberikan perhatian-perhatian kepada anaknya gitu. Jadi anaknya berpikir, akhirnya orang tuaku bisa menyayangiku gitu. Tidak salah, anak autis juga bisa berpikir. Itu yang saya temukan faktanya. Oke. Selanjutnya, itu tadi yang si A. Dan yang si B sampai saat ini saya belum bisa menemukan kasih sayang orang tuanya kepada anak tersebut. Mengapa demikian? Jadi dulu orang tuanya masih lengkap, namun sekarang dia sudah ditinggal dengan salah satunya, yaitu ayahnya. Dulu dia memang sangat dekat dengan ayahnya. Saat ini ketika ayahnya sudah tiada, sudah berpulang rahmatullah, dia merasa sangat kehilangan, merasa sangat terpukul. Dia sedih, benar-benar sedih. Ketika saya bertanya kepada anak tersebut, bukan anaknya sih, lebih tepatnya ke saudaranya, ketika ayahnya meninggal, dia nangis, benar-benar nangis seperti orang pada normalnya. Dia tahu kalau ayahnya setelah tiada gitu. Jadi yang bisa dapat kita simpulkan di kedua anak tersebut ialah peranan orang tua memang sangat penting bagi anak, terutama anak berkebutuhan khusus. Karena sebelum mereka terjun ke lingkungannya, mereka akan diajarkan. Mereka mempunyai guru pertama, yaitu orang tuanya. Orang tua di rumah wajib mengajarkan anaknya membaca, menulis, berhitung sebelum anak terjun langsung ke dunia luar atau lingkungan atau masyarakat. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, di sini ya kurangnya perhatian ini terkadang lebih dibuat orang tuanya dengan kata lain atau alasannya itu klasik, yaitu sibuk dalam bekerja. Itu alasannya. Iya, saya kan sibuk bekerja, jadi saya nggak ada waktu untuk mengurus anak saya. Atau ada babysitter, dia bisa dijaga dengan babysitter. No, itu salah besar. Faktanya, babysitter akan menjalankan tugasnya ya hanya sebagai babysitter, hanya penjaga gitu. Tidak untuk mengajarinya membaca, atau mengajarinya menulis, atau mengajarinya berhitung, atau mengajarinya bersosialisasi. Saya rasa babysitter tidak banyak babysitter yang seperti itu.
Selanjutnya, bagi anak berkebutuhan khusus, peran orang tua itu sangat penting dalam masa pertumbuhannya. Sebab di dalam pertumbuhannya, anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian orang tua yang lebih. Secara garis besar, permasalahan yang sering dialami oleh anak berkebutuhan khusus ialah pendidikannya. Di lingkungan tempat tinggal saya, ada 2 orang anak. Yang tadi saya sebut, si A dan si B. Oke, si A. Si A ini memang dia bersekolah SD. Ya, kita abaikan dulu saja si A, karena si A menurut saya kehidupannya sudah aman sejahtera bersama kedua orang tuanya. Kita akan membahas B. Oke, si B ini menurut saya benar-benar tidak disekolahkan oleh orang tuanya, benar-benar seperti anak liar, berjalan kemana-mana sendiri, gitu. Bermain bersama temannya, tetapi mainnya ya sesuka hati dia, karena memang tidak ada yang memperhatikannya. Sebagai contoh kecil, misal, ketika sedang bermain bersama teman-temannya, dia mengatakan kata-kata kasar, seperti contoh misalkan menyebut nama hewan yang ada di Ragunan. Karena memang tidak ada perhatian dari orang tuanya, jadi menurut mereka itu benar-benar saja apa yang mereka katakan, karena tidak ada pembelaan atau pembenaran atau yang menyalahkan bahwa itu tidak benar. Menurut mereka itu benar, karena tidak ada yang menyalahkannya. Seperti itu. Selanjutnya, saya melakukan penelitian terhadap orang tuanya. Oke, baik, kita lanjutkan. Di sini rumusan masalahnya ialah, apakah peran orang tua sangat berpengaruh dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus? Dan yang kedua, mengapa pendidikan sangat penting bagi anak berkebutuhan khusus? Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian kali ini saya ingin mendeskripsikan pengaruh peran orang tua di dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus ini. Yang kedua, mengidentifikasi pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Oke. Manfaat yang saya dapat dari penelitian kali ini ialah, hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi saya pribadi untuk mengembangkan pengetahuan saya dalam menangani anak berkebutuhan khusus di lingkungan masyarakat maupun di dalam kelas saat mengajar saya nanti. Yang kedua, sebagai sumber bagi peneliti jika kemudian hari menemukan keluarga yang kurang memperhatikan anak di dalam jajaran kebutuhan khusus. Oke. Yang ketiga, sarana referensi bagi pihak yang menaungi atau bagi pihak yang nantinya membutuhkan referensi itu. Dan yang terakhir, manfaatnya ialah bagi peneliti sebagai dokumentasi atas hasil penelitiannya. Oke. Ini kedua, teori. Selanjutnya ada teori. Teori yang pertama ialah anak berkebutuhan khusus. Pada awalnya, anak berkebutuhan khusus itu lebih dikenal dengan anak luar biasa atau ALB. Sehingga pendidikannya pun dikenal dengan nama pendidikan luar biasa atau PLB. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, berkembangnya pendidikan, pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengganti istilah pendidikan luar biasa dengan pendidikan khusus. Oke. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki kekhususan dibanding dengan anak normal lainnya. Anak berkebutuhan khusus atau ABK ini dianggap berbeda oleh masyarakat pada umumnya. ABK dapat dimaknai dengan anak-anak yang tergolong cacat atau penyandang
ketunaan ataupun juga anak yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Oke. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau ialah yang termasuk ke dalam kelompok ABK atau anak berkebutuhan khusus dengan penjelasannya secara singkat. Yang pertama ada tunanetra atau yang biasa kita sebut dengan anak yang tidak bisa melihat atau bisa juga disebut dengan buta. Ketunanetraan atau tunanetra adalah istilah yang digunakan untuk keadaan individu yang mengalami kelainan atau gangguan fungsi indera penglihatan. Itu ialah penjelasan singkat mengenai tunanetra. Selanjutnya ada tunarungu. Tunarungu di sini ialah anak tunarungu menunjukkan kesulitan mendengar dari kategori ringan sampai yang berat, digolongkan ke dalam kurang dengar dan tuli. Tunarungu adalah orang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengarannya. Oke. Selanjutnya yang ketiga ada tunagrahita. Tunagrahita ialah salah satu bentuk kelainan pada anak tunagrahita dengan Down syndrome. Down syndrome merupakan kelainan keterbelakangan mental dan memiliki IQ di bawah rata-rata. Anak tunagrahita dengan Down syndrome memiliki fungsi intelektual pada rentang ketidakmampuan menengah dengan rentang IQ 40-45. Selanjutnya ada tunadaksa, suatu kelainan atau kecacatan pada sistem syaraf, otot, tulang, maupun persendian yang disebabkan oleh penyakit, virus, ataupun kecelakaan baik dari lahir maupun baru. Selanjutnya ada gangguan perilaku. Berkaitan dengan kurva normal dalam statistik, istilah gangguan atau abnormal digunakan untuk menunjukkan kondisi yang menyimpang serta klinis dari kurva normal atau tidak seperti pada umumnya atau kebanyakan orang. Yang selanjutnya ada kesulitan dalam belajar. Kesulitan dalam belajar merupakan suatu kondisi kronis yang bersumber pada neurologis yang menyerang perkembangan integres, kemampuan verbal atau nonverbal anak. Anak berkebutuhan khusus memerlukan pendidikan yang khusus juga, yaitu pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan atau tingkat kemampuan anak tersebut. Jika anak berkebutuhan khusus ditempatkan di sekolah-sekolah biasa atau sekolah normal lainnya, mungkinkah mereka akan berkembang? Jawabannya hanya ada dua. Bisa berkembang dan tidak berkembang sama sekali. Atau bahkan mereka mengalami seperti tadi, Down syndrome. Seperti itu. Atau bahkan mereka bisa frustasi dengan lingkungannya karena tidak sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Oke, yang kedua adalah pendidikan. Teori dari pendidikan. Di era modern saat ini, pendidikan sudah melahirkan sebuah kebudayaan baru yang lebih integrasi dan lebih berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan sendiri didefinisikan sebagai bentuk usaha sadar, sebagai bentuk menyiapkan peserta didik dalam menghadapi tuntutan di masa yang akan mendatang atau di masa depan nantinya. Oke. Asal kata pendidikan berasal dari kata didik, yang berarti memberikan pelatihan atau didikan mengenai akhlak, kecerdasan pikiran, mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Oke. Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Nah, di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ini ada filosofi pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
bangsa. Bangsa yang dimaksud dalam filosofi pendidikan di Undang-Undang 1945 ini mencakup dari Sabang sampai Merauke. Dunia pendidikan nasional hingga saat ini masih dihadapkan pada tantangan pemerataan pendidikan hingga ke pelosok-pelosok negeri ini. Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan penekanan dalam pengertian pendidikan, yaitu yang pertama ialah pendidikan suatu usaha yang dilakukan secara sadar. Maksudnya di sini ialah kegiatan ini dilakukan harus dengan perencanaan yang matang, harus benar dan sistematis dan terarah. Maksudnya ialah ya pendidikan ini harus ada tujuannya, harus bisa terarah. Jika tidak ada arahnya, mau dibawa kemana nih pendidikan ini? Kalau tidak ada tujuan, tidak ada arah, kemana pendidikan ini akan berjalan, mungkin pendidikan di Indonesia akan kacau, tidak seperti ya berantakan lah istilahnya. Oke, yang kedua, usaha proses pendidikan tersebut dialirkan oleh yang mempunyai dan atau merasa bertanggung jawab untuk membangun masa depan peserta didik. Oke, yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai harus melalui proses pendidikan, pendewasaan, dan kemandirian. Di sini ada kedewasaan dan kemandirian. Maksud dari kedewasaan di dalam pendidikan ialah apabila peserta didik mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, sifat kestabilan dan kemantapan. Yang kedua, sifat bertanggung jawab, adanya rasa tanggung jawab pada dirinya sendiri, terutama pada diri sendiri. Baru selanjutnya terhadap orang lain, kelompok, masyarakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mandiri. Ya, peserta didik harus bisa mandiri. Tidak bisa, mungkin jika masih kelas 1, masih diantar oleh ibu, dibereskan buku pelajarannya, diingatkan kembali PR seperti apa, seperti itu. Oke. Dalam rangka penyelenggaraan dan proses kependidikan masyarakat, baik itu pendidikan dalam satu sekolah atau pendidikan formal maupun pendidikan di luar sekolah atau informal. Di negara kita sendiri saat ini sedang mengalami masalah di dalam bidang pendidikan. Dengan contoh yang dapat kita ambil yakni banyaknya tindakan asusila antara guru dengan murid atau murid dengan guru. Banyak tindakan-tindakan asusila seperti guru yang menganiaya murid atau murid menganiaya guru hingga tewas. Gitu. Jika diteliti lebih dalam lagi, dunia pendidikan di Indonesia lebih terarah ke sinteks. Meskipun itu merupakan suatu hal yang baik dan bagus, tetapi pada faktanya manusia memiliki hati dan perasaan, di mana pendidikan harusnya diarahkan ke dalam hati dan perasaan, agar terbentuknya siswa yang memiliki kepribadian yang baik. Oke, di bab 3, kita masuk ke dalam metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian ini, saya melakukannya dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, sehingga dilakukannya dengan non-interaktif. Bukan tanpa alasan juga, saya melakukan penelitiannya dengan non-interaktif. Hal ini disebabkan karena keluarga menjadi subjek saya tersebut merupakan keluarga yang sangat tertutup dengan orang asing. Jadi, saya memanfaatkan lingkungan sekitarnya, gitu. Saya bertanya kepada tetangganya, ya sebenarnya lebih ke interaktif ya, tapi interaktifnya tidak kepada subjek tersebutnya, tidak langsung ke subjeknya, hanya melainkan memanfaatkan lingkungan sekitar subjek tersebut. Gitu. Saya bertanya kepada tetangganya mengenai anak tersebut seperti apa, bagaimana gitu. Di sini saya mendapatkan fakta baru bahwa ternyata memang
anak tersebut benar-benar tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Orang tuanya seperti membebaskan saja seperti itu. Atau fakta yang lebih mengejutkannya lagi, ketika saya mendapatkan informasi dari temannya ketika sedang bermain dengannya, saat itu dia meminta uang kepada orang. Itu yang membuat saya terkejut. Ya, itulah makanya peran orang tua sangat penting di sini bagi anak berkebutuhan khusus. Bukan hanya anak berkebutuhan khusus saja, tetapi anak normal lainnya pun juga sangat dibutuhkan sekali peran orang tua ini di dalam kehidupannya gitu. Oke. Pada penelitian ini terdapat rancangan penelitian berupa langkah-langkah penelitian kualitatif sesuai dengan model yang dikemukakan oleh Macmillan, SH, dan Schumacher, S. Langkah-langkah tersebut dapat digambarkan dalam tabel phases berikut. Berikut adalah tabelnya. Berdasarkan tahapan di atas, dikembangkan bahwa penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan yang pertama perencanaan atau planning. Pada proses ini, bagi saya bagi lagi menjadi beberapa tahap. Ini adanya pre-research yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 2022 sampai 7 Januari 2022 untuk menentukan sasaran atau subjek yang tepat dan fokus terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Pada tahap ini pula dilakukan diskusi terhadap warga sekitar yang dekat dengan target sasaran tersebut. Oke, yang kedua ada pengumpulan data awal atau beginning data collection. Di tahap ini melakukan teknik wawancara guna mendapatkan data serta secara mendalam. Oke. Di pengumpulan data yang awal ini saya melakukan wawancara kepada saudara dari target yang tinggal tidak jauh dari tempat tinggalnya. Oke. Yang ketiga ada pengumpulan data utama atau basic data collection setelah didapatkannya data awal, selanjutnya ialah wawancara lebih lanjut lagi terhadap subjek target. Namun karena subjek target tidak welcome terhadap orang asing, itu saya bertanya kepada teman sebayanya, teman biasa bermainnya, tetangganya, bahkan pada RT setempat, ketua RT-nya. Yang keempat ialah pengumpulan data akhir atau closing data collection. Pengumpulan data terakhir merupakan titik akhir dalam pengumpulan data, yaitu peneliti juga mewawancarai pihak RT setempat mengenai bagaimana anak tersebut selama bergaul di masyarakat atau selama tinggal di lingkungan setempat. Oke, penyelesaiannya atau completion. Finishing dari penelitian ini ialah menganalisis data yang telah ditemukan secara keseluruhan untuk memperoleh hasil dari penelitian tersebut. Selanjutnya yang B, subjek dan sampel penelitian. Penentuan subjek penelitian dilakukan peneliti ketika sedang berjalan untuk mencari subjek penelitian dan peneliti tidak sengaja bertemu dengan seorang anak usia sekolah dasar yang tidak bersekolah karena berkebutuhan khusus. Selanjutnya, peneliti bertanya kepada warga sekitar mengenai di mana anak tunggal tersebut dan latar belakangnya seperti apa. Dan ketika didatangi, keluarganya pun tidak welcome. Jadi untuk informasi lebih lanjut lagi, peneliti memanfaatkan subjek yang ada.
Oke, baik. Lokasi penelitiannya. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kampung Pulau Gadung, Jalan Gang L, RT 005, RW 005, Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Oke, pengumpulan data. Di sini saya menggunakan teknik wawancara mendalam dan teknik observasi. Pada teknik mewawancarai mendalam, dilakukan wawancara mendalam dengan subjek yang telah ditentukan sebelumnya. Subjek narasumber yang berkaitan yaitu meliputi tetangga sekitar, saudara, teman, dan RT sekitar. Teknik observasi. Teknik observasi ini dilakukan saat telah dirasa data wawancara awal sudah jadi, serta teknik observasi yang digunakan instrumen berupa lembar observasi yang dikembangkan dari contoh kisi-kisi instrumen yang ada. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastadiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.